Bagaimana Bung Yopi melihat fenomena-fenomena belakangan ini? Bung Nando. Jadi gini, kembali lagi Bung Nando. Budaya opus manuale itu selalu datang dari dua hal ya. Selamat datang di podcast Orang Kita. Kali ini kita berbicara tentang gereja. Saat kami sedang taping episode ini di Kemah Tabor, Mataloko, tengah berlangsung Musyawarah Nasional ke-14 UNIO Indonesia. UNIO adalah organisasi yang membidangi gereja-gereja keuskupan di Indonesia. Ada 4 uskup dan utusan para pastor dari 37 keuskupan hadir di Kemah Tabor 3-4 hari terakhir ini. Mereka akan membincangkan sebuah tema tentang bagaimana gereja dalam arus migrasi. Memang gereja harus dibincangkan, harus dibicarakan untuk lebih baik mendapatkan banyak hal bagi kita para umatnya. Karena di podcast Orang Kita membahas perubahan moral, tentu saja tidak bisa melepaskan diri dari keberadaan eksistensi gereja, termasuk gereja Katolik. Kita bersyukur hari ini di podcast Orang Kita telah hadir seorang penulis buku, Alexander Yopi, penulis buku Gereja Harus Bertobat. Alexander Yopi adalah lulusan dari SMP dan SMA Seminari Santo Yohanes Bergmans Mataloko, kemudian melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero untuk filsafat dan teologi, dan kemudian ke Jakarta untuk berbagai urusan, termasuk pernah menjadi jurnalis dan saat ini menjadi pekerja di Jakarta dan masih terus mengembangkan diri dalam bidang buku dan lain-lain. Kami, podcast Orang Kita, akan membincangkan soal-soal mengapa gereja harus bertobat, apa urgensinya gereja harus bertobat, dan apa peran kita sebagai umat dalam konteks bergereja. Malam, Bung Yopi. Oke, selamat malam, Bung Ferdi. Bung Ferdi ya? Bung Ferdi. Bukan Bung Nando ya? Bung Nando, sorry. Ferdi atau Nando sama ya? Siap. Ini saya sudah salah kamar. Aman. Bung Yopi ini selain penulis Gereja Harus Bertobat, menulis juga sejumlah buku, termasuk di dalamnya Nabi Segala Zaman. Ya, ini hasil dari skripsinya tentang bagaimana memotret seorang Khalil Gibran dalam karya-karyanya, termasuk karya Sang Nabi, melihatnya dalam konteks Sang Nabi dengan konteks Yesus Kristus dalam pemahaman yang kemudian juga dikata pengantari oleh Paul Budi Kleden. Ini kedua buku ini adalah satunya adalah penerbit Ledalero, dan sedangkan Gereja Harus Bertobat adalah penerbit Lama Lerah. Buku ini sebenarnya terbitan dari tahun 2011, tapi bagi kami di podcast Orang Kita masih cukup aktual dan relevan dalam kita bicarakan berkaitan dengan peran gereja bagi kita masyarakat Pubamora. Bung Yopi, senang sekali berada di sini dan kita coba langsung, mengapa dulu sampai... Saya justru yang senang berada di sini karena Bung Nando ngajak saya untuk ngobrol di sini. Kita sesekali ngobrol ya. Oke. Kan jarang ketemu ya. Siap. Kita Jakarta dekat tapi nggak dekat-dekat banget. Jadi sekalinya ketemu, kita ingin ketemu yang bermakna ya. Ketemu yang ada gunanya buat publik ya. Sepakat. Bung Yopi, apa yang mendasari Bung Yopi menulis Gereja Harus? Pasti ada pemikiran-pemikiran. Kemudian judul buku ini cukup, bagi saya cukup mengejutkan. Gereja Harus Bertobat. Bung Yopi. Jadi sebenarnya gini, Bung Nando. Gereja Harus Bertobat itu judul terakhir ya, yang dipilih oleh penerbit berdiskusi dengan saya seperti itu ya. Di latar belakangnya mungkin karena substansi dari berbagai macam tulisan yang ada di buku itu mengupas terkait apa ya, sebenarnya transformasi gereja, entitas yang sebenarnya harus melekat erat dalam diri gereja itu sendiri ya. Kalau kita berbicara gereja kan bukan soal bangunan, tapi ya berbicara tentang kita ini gitu loh. Berbicara gereja dalam konteks arti yang lebih luas.
baik hierarki, baik umat beriman secara keseluruhan, gereja perdana sampai dengan saat ini kan. Nah, identitas yang kalau menurut saya yang paling penting yang harus ditekankan oleh gereja, mulai dari gereja perdana sampai dengan sekarang adalah pertobatan. Itu kalau menurut saya yang paling penting gitu. Nah, dari situ kita coba melakukan berbagai macam refleksi ya terkait dengan perjalanan gereja, terutama di latar belakangi dengan berbagai macam refleksi dari kejadian peristiwa yang ada di gereja di NTT, di Flores dan sebagainya. Itu menjadi latar belakang yang sangat kuat ketika buku ini hadir gitu. Nah, sebenarnya poin penting dari gagasan gereja harus bertobat ini didasarkan pada konteks inkarnasi ya. Oke. Hipotesa saya untuk buku ini itu sebenarnya dilatar belakangi oleh konteks inkarnasi. Inkarnasi itu kan sederhana kan kalau kita pikirkan, kalau mungkin bicara di dalam tataran teologis mungkin agak berat ya bicara soal itu. Tetapi kalau saya ingin terjemahkan dalam bahasa yang sangat sederhana, inkarnasi itu kan yang dikenal sama umat secara umum, umat Katolik, umat beriman itu adalah peristiwa Allah menjadi manusia gitu. Itu bahasa yang lumrah, bahasa yang sederhana, yang konvensional, yang diperkenalkan mulai sejak dari kita pembaptisan sampai dengan mungkin sekarang ya. Tetapi dalam arti yang sesungguhnya sebenarnya imanensi atau inkarnasi itu adalah bagaimana kita bisa menurunkan arti gereja yang sesungguhnya itu dengan konteks yang terjadi di masyarakat, di negara, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan personal kita bahkan. Nah, untuk menghubungkan antara kontekstualisasi gereja, peran gereja yang kontekstual dengan situasi saat ini, dengan posisi gereja sebagai misalnya yang berperan sebagai ada fungsi kenabian, fungsi imamat dan sebagainya itu yang kita pelajari itu, dan sesuatu yang sangat abstrak itu perlu pertobatan. Jadi secara menyeluruh. Hipotesisnya seperti itu. Jadi dalam konteksnya Bung Yopi dikatakan bahwa yang disebut kata bertobat ini gereja secara menyeluruh ya, baik itu hierarki, baik kita sebagai umat. Karena dalam konteks awal ketika hanya membaca judul orang bisa salah paham bahwa akan seakan-akan yang bertobat itu hierarkinya, para pemimpin gerejanya. Benar. Kata pertobatan itu kan sangat melekat dengan satu ruangan kecil ketika kita ingin mengaku. Mengungkapkan sejumlah kesalahan, dosa dan sebagainya kan, melekatnya seperti itu. Kemudian ketika kita benar seperti kata Bung Nando ya, buku ini pertama keluar dengan judul gereja harus bertobat, sasaran utamanya pasti orang bicara soal ini, pasti dia akan nyerang hierarki ini, kemudian dia akan nyerang paradigma berpikirnya gereja pada saat itu, atau mungkin kebijakan atau apa. Tetapi sebenarnya yang saya soroti adalah sebenarnya dasar dari bagaimana kita menggereja gitu loh. Artinya kita harus terus-menerus melakukan refleksi, karena itu kita membutuhkan pertobatan untuk kita bisa mencapai. Pertobatan itu hari demi hari. Benar. Harus dilakukan. Benar. Dan itu benar. Yang kemudian kita refleksikan diri dan bertobat, pada akhirnya kualitas diri kita sebagai orang beriman menjadi jauh lebih baik tentu saja. Nah, pada tataran itu Bung Nando, yang harus kita lihat dan kita kritisi adalah sejauh mana posisi gereja itu mempertahankan status quo, kemapanannya pada saat sekarang, atau dia bisa bergerak beranjak untuk menjawab berbagai macam tantangan yang secara real ada di tengah umat, di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara. Nah, itu yang saya lihat, jembatan itu kurang terrefleksi gitu loh. Karena itu kita butuh gedoran yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa ya kita harus bergerak maju dari mimbar altar yang sesungguhnya, dari khotbah kepada kehidupan yang sesungguhnya gitu. Atau jangan-jangan karena perikop Injil mengatakan upahmu besar di surga, jadi orang lebih fokus berkarya untuk mendapatkan upah nanti dulu. Kalau upah di duniawi jadi biar. Itu yang salah satu yang saya soroti, Bung Nando. Paradigma upahmu besar di surga itu kalau menurut saya menjadi satu penjara ya bagi gereja untuk bisa berbuat lebih baik. Saya ambil contoh misalnya
peristiwa janda miskin yang bisa memberikan Dari apa namanya, sesuatu dari kekurangannya. Nah, itu kan dia memberi dari kekurangannya, gitu. Dia memberi dari, artinya apa ya? Dia mempertaruhkan seluruh hidupnya, gitu. Mempertaruhkan seluruh hidupnya. Nah, dalam konteks-konteks tertentu, kita itu tidak berani seperti itu, Bung Nando. Melepaskan apa yang kita punya. Melepaskan apa yang kita punya, mempertahankan status quo dan sebagainya, dan tidak bisa apa namanya mencontohi sikap yang sangat radikal untuk memberi secara totalitas ya, seperti janda miskin, seperti Maria juga ya, itu kan suatu bentuk pemberian secara bahkan Yesus Kristus sendiri kan dia memberi secara total kan, sampai wafat disalib dan sebagainya untuk suatu kebangkitan rahmat yang dibagikan kepada semua orang kan, gitu. Nah, sikap radikal itu jarang ada gitu. Bahkan sangat sedikit terjadi di gereja. Karena itu apa yang dikatakan buku ini adalah mari kita bergerak untuk bertobat, mari kita bergerak untuk maju dari satu proses berada pada satu titik yang mapan, status quo, kepada sesuatu yang memang kebaruan gitu, Bung Nando. Ya, radikal. Jangan hanya berhenti di satu titik. Ya betul, gitu. Radikal. Tapi kadang-kadang dalam kita menyampaikan iman kita atau kita beriman harus radikal idealnya. Saja ditunjukkan oleh Yesus Kristus ini juru selamat kita, Bung Yopi. Itu yang disampaikan oleh umat. Para pastor juga begitu. Gimana kita harus radikal? Kritik-kritik seperti itu gimana? Nah ini, Bung Yopi. Ini yang saya angkat juga di buku ini ya. Jadi gimana kita memberikan contoh. Jadi pemimpin itu siapapun ya, siapapun baik dalam dimensi kemasyarakatan maupun di gereja. Dia itu kan harus memberikan teladan contoh yang baik kan, seperti itu kan. Apa yang diucapkan harus presisi dengan apa yang dia lakukan. Betul. Gitu. Nah itu titik refleksi yang menurut saya yang sangat berat. Kalau menurut saya itu tugas paling berat kalau menurut saya, untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Jadi tugas berat para petinggi gereja. Nilai profetis itu sesungguhnya itu ada di situ, Bung Nando. Bukan di khotbah di mimbar. Bukan soal itu. Khotbah di mimbar untuk saat sekarang, orang bisa belajar dari segala macam sumber kan, segala macam kelas, segala macam pembelajaran, dogma-dogma ajaran gereja dan sebagainya sudah tertulis dengan rapi, dan kita tinggal mempelajari itu di perpustakaan, dalam didigitalisasi dengan baik, dan semua orang bisa menemukan informasi itu. Tetapi mengkontekstualisasi paradigma mimbar dan altar itu kepada kehidupan yang real, itu menjadi PR besar, gitu. Karena apa? Kenapa? Karena ada status quo di sana, ada kekuasaan di sana, ada kemapanan di sana, ada kemewahan di sana, ada tawaran duniawi di sana. Seperti itu. Status quo seperti itu muncul atau ada karena apa, Mas Bung Pilihan? Kalau menurut saya sih akar dasar utamanya dari status quo itu adalah orang malas untuk berefleksi, malas untuk mempertanyakan dirinya sendiri, gitu loh. Malas untuk keluar dari dirinya sendiri untuk menemukan hal-hal yang baru. Begini, iman kita itu sudah mengajarkan hal yang luar biasa ya, bagaimana cara untuk mengkontekstualisasi iman kita itu menjadi sesuatu yang berdaya guna untuk masyarakat. Yeah. Kita di buku ini juga saya selalu singgung, selalu merasa cukup dengan kebangkitan pada saat para murid membuktikan kebangkitan itu dari kubur kosong. Sampai di situ tesit dianggap selesai. Kristus sudah bangkit, kemudian buktinya adalah kubur kosong. Tetapi banyak yang lupa bahwa bukti otentik yang lainnya adalah ketika dia berjalan bersama dengan para rasul ke Emmaus. Nah, pertobatan kalau menurut saya dan arti kebangkitan yang sesungguhnya dari gereja itu adalah harus bergerak dari kubur kosong menuju kepada Emmaus. Dari kubur kosong kita nggak ketemu apa-apa gitu. Hanya sebuah bukti kosong. Tetapi kita bergerak kepada kehidupan, bergerak ke Emmaus,
bergerak kepada apa namanya Pentakosta dan sebagainya, gereja perdana, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Berani nggak kita menceburkan diri untuk ke sana secara lebih kontekstual? Iya. Banyak yang malu, banyak yang tidak berani, banyak yang terlalu apa namanya terpenjara dengan kemapanan yang sudah dia punya, aspek duniawi, aspek profan yang dia miliki, tidak berani untuk menuju ke sana. Padahal kita juga ingat bahwa Yakobus juga pernah mengatakan, tadi kita beriman ya, tapi kemudian iman tanpa perbuatan adalah mati. Yeah. Yang diinginkan oleh Yesus Kristus, kita menuju ke Emmaus tadi untuk berbuat sesuatu, menghasilkan sesuatu yang kemudian dalam konteks banyak hal bermanfaat bagi banyak orang. Contoh konkret, Bung Nando. Contoh konkret misalnya di gereja Flores kita ya. Yeah. Peran para misionaris itu kan sangat besar. Betul. Untuk apa namanya, baik kehidupan iman maupun kehidupan ekonomi, gitu. Dulu para misionaris itu datang bukan hanya membangun iman, tapi juga datang dengan satu visi ekonomi yang baik untuk gereja Katolik, untuk masyarakat NTT Flores misalnya. Mereka datang dengan sekolah. Betul. Mereka datang dengan pertukangan. Yes. Mereka datang dengan peternakan. Betul. Mereka datang dengan pertanian, perkebunan, dan Flores itu hidup dengan itu. Banyak tukang-tukang yang kita kenal pada saat zaman itu yang dinilai luar biasa, dia bangun sana sini dan sebagainya. Dan ilmu itu dia dapat dari karya misionaris. Betul. Kemudian banyak mes-mes ya, bengkel-bengkel baik bengkel-bengkel otomotif maupun bengkel-bengkel kayu yang benar-benar memang luar biasa untuk memberikan kontribusi ya kepada pembangunan di Flores dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi setelah misionaris itu kiprahnya hilang? Apa yang terjadi? Ada stuck yang luar biasa. Ekonomi kita tuh stuck di sana karena tidak ada kebaruan di sana. Prinsip pertanian yang dihidupkan di masyarakat Flores, NTT dan sebagainya itu dipertahankan dengan prinsip-prinsip tradisional konvensional dibawa oleh kaum misionaris dan sebagainya. Tetapi kita tidak bergerak ke sana. Baru sekarang mungkin ya ada kesadaran harus mengirim orang untuk belajar tentang konsep pertanian, smart farming dan sebagainya dan sebagainya. Baru sekarang. Tapi itu terjadi setelah sekian tahun ketika status quo itu kita pertahankan dan pendidikan kita sudah turun jauh, ekonomi kita jatuh dalam jurang kemiskinan banyak dan sebagainya. Itu realitas yang terjadi. Kenapa? Karena gereja tidak bergerak bersama-sama untuk menuju suatu dinamika yang lebih hidup di tengah masyarakat gitu. Karena iman benar, iman tanpa perbuatan adalah mati, termasuk juga benih yang baik yang ditanamkan, ditaburkan itu harus tumbuh di tempat yang subur. Untuk menghasilkan tempat yang subur, kita harus mengupayakan itu, budidaya talenta kita. Talenta, betul. Sehingga kemudian satu talenta bisa menghasilkan 5 talenta dan seterusnya. Benar. Seperti kata Yesus Kristus. Bu Yopi, kita lanjut. Tadi dikatakan bahwa gereja yang seharusnya mempunyai peran ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ada komisi PSE di setiap keuskupan. Bu Yopi melihat seberapa jauh sih komisi PSE hanya sekedar nama kah? Atau ada urgensinya mereka, atau ada peran yang mereka mainkan komisi PSE pengembangan sosial ekonomi di setiap uskupan? Bu Nando rasa gimana? Kira-kira saya tanya Bung Yopi. Karena saya moderator nih. Ada dua kutub yang berbeda ya kalau yang saya lihat ya. Ada satu kutub yang memang sudah berjalan selaras dengan situasi kontekstual saat ini ya. Misalnya ada beberapa upaya yang selaras pemberdayaan ekonomi itu selaras dengan kehidupan masyarakat saat ini. Pergerakan PSE dan sebagainya di salah satu paroki atau paroki-paroki yang lain itu sangat melekat dengan denyut jantung dari gereja setempat ya. Bergerak kepada pertanian organik, kemudian menghidupkan koperasi simpan pinjam dan sebagainya, dan itu sangat berkontribusi positif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Kemudian ada kerjasama yang erat antara gereja dan pemerintah.
gereja dan pemerintah. Karena kita tidak bisa menutup mata sekarang bahwa berbagai macam program dulu yang dilakukan oleh para misionaris, karena ada berbagai macam bantuan yang kita terima gitu loh. Kita terima dari sana dan mereka mempunyai sumber daya, modalitas dan sebagainya, teknologi dan sebagainya yang mereka aplikasikan dalam kehidupan ekonomi di masyarakat di NTT maupun Flores yang berkembang begitu besar. Dan sekarang harus kita akui bahwa modalitas itu justru ada dalam kolaborasi kita dengan satu, pemerintah, yang kedua dengan pihak swasta, yang ketiga dengan pihak-pihak lain, mungkin filantropis lain yang memang sangat mendukung pergerakan ekonomi kita. Dan itu sudah dilakukan oleh paroki-paroki tertentu, gereja-gereja lokal tertentu, keuskupan tertentu yang memang sudah hidup, menyadari bagaimana mengkontekstualisasi iman itu dalam satu kehidupan hari. Tetapi ada beberapa gereja lokal yang juga masih tetap stuck dengan konteks kehidupan gereja yang dari dulu ya seperti itu. Gitu. Padahal, jadi ada perbedaan yang mencolok. Ini kan tergantung dari gimana ya, keputusan dari gereja lokal setempat, tergantung dari bagaimana kita bisa menerima berbagai macam perubahan yang dinamis, kebaruan, belajar dari perkembangan yang ada di luar gereja dan sebagainya, dan coba mengadopsi dengan baik gitu. Karena kembali lagi, mau bertobat nggak? Gitu. Kalau nggak sampai kepada spirit untuk kita harus bisa bertobat, menerima bahwa memang kita ini orang yang lemah dan butuh improve gitu. Kalau tidak ada spirit itu, nggak bakalan kita akan bergerak dari satu kebaruan menuju kebaruan yang lain. Intinya ada di situ. Ya, tadi menarik Bung Yopi katakan bahwa tadi ada beberapa paroki atau keuskupan yang telah menerapkan dengan baik PSC dan seterusnya, tapi ada beberapa lain yang masih stuck. Padahal Injil itu sudah mengajarkan semua, Bung Yopi. Dikatakan dalam Injil bahwa Tuhan Yesus bahkan memberi makan 5.000 orang. Tapi sebelum memberi makan 5.000 orang, kan harus punya sejumlah roti dan beberapa ekor ikan. Untuk mendapatkan roti dan jumlah ekor ikan yang secukupnya sehingga bisa memberikan makan 5.000 orang, ini harus diperjuangkan oleh gereja. Mana Bung Yop melihat peran-peran seperti itu yang harus dimainkan gereja? Kita harus angkat jempol ya terhadap karya-karya misi, terhadap karya-karya pelayanan yang ditunjukkan oleh para suster, para bruder, gitu. Karena mereka sangat kontekstual. Betul. Untuk menerjemahkan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Mereka berhadapan dengan orang kusta. Mereka para bruder dulu perannya di Flores kan sangat kentara kan. Pertukangan, pertanian. Mereka mengambil jembatan-jembatan, clue-clue yang memang sangat dekat dengan kehidupan real masyarakat, dan mereka menerapkan itu. Peran-peran seperti itu sekarang berkurang loh, Bung Nando. Kita lebih bermain di tataran teologis. Itu yang. Tapi kita lupa bahwa iman itu kan ada dua sisi kan? Dua sisi, vertikal dan horizontal. Betul. Ada teologi Yohanes, tapi juga ada teologi Paulus, Petrus dan Paulus. Yohanes coba menjelaskan iman kita dengan konteks teologi yang sangat bagus. Tetapi Paulus dan Petrus menegaskan suatu kehidupan iman yang sangat kontekstual dengan kehidupan gereja perdana. Baca aja Kisah Para Rasul sampai surat-surat Paulus. Betul. Itu kan bicara banyak sekali tentang bagaimana caranya menghidupkan iman Katolik itu dalam kehidupan real. Dan itu sangat aktual untuk kita lakukan sekarang. Gitu. Atau Bung Yopi, kita lihat jangan-jangan kurikulum bergereja kita, para pastor kita, kalau di Flores ya cenderung belajar di sekolah Katolik Lelaro dan beberapa seminari. Jangan-jangan ada yang keliru ketika pembentukan mindset, pola pikir yang kemudian mungkin terlalu masuk ke filosofi teologinya ala Yohanes yang sabda menjadi manusia, tapi tanpa terlalu menguatkan dalam konteks Paulus tadi yang disampaikan Bung Yopi. Seperti itu dari aspek kurikulum pendidikan yang kemudian menghasilkan imam, para pastor yang lebih menekankan upamu besar di surga. Bro, ini saya lebih, kalau mau menjawab pertanyaannya kita harus melihat dari akarnya dulu nih. Mulai dari keluarga dulu nih. Oke.
mulai dari keluarga Katolik gitu. Harus kita lihat dari akarnya di sana. Saya pernah nulis satu artikel yang dengan judul Seminari itu bukan bengkel. Seminari bukan bengkel. Seminari itu bukan bengkel. Dasar dari pendidikan Katolik itu termasuk dengan bagaimana mewariskan kerja tangan itu harusnya datang dari keluarga. Ya. Nilai-nilai dasar itu harus datang dari keluarga sebagai gereja mininya kita kan. Okay. Nah, kerja tangan ini sebenarnya harus diwariskan di situ. Nah, para calon imam ini ketika mereka berada di seminari seperti yang kita alami, bro. Yeah. Diajarkan untuk bagaimana secara seimbang ya, secara seimbang mewariskan keunggulan-keunggulan seperti intelektual, sosial, spiritual, tapi juga kerja tangan. Betul, opus manuale. Kita bisa ngurusin taman, ngurusin macam-macam. Itu latihan opus manuale yang bagus ya, yang rutin yang selalu kita lakukan dalam kehidupan rutinitas kita di pendidikan seminari ya. Tetapi dalam beberapa tahun belakangan ini terjadi penurunan yang luar biasa. Karena apa? Karena dasarnya ada di keluarga ini. Pendidikan kerja tangan ini memang sudah tidak diwariskan secara baik di keluarga. Kemudian seminari itu menjadi tugasnya menjadi sangat berat. Tugasnya menjadi sangat berat untuk merekonstruksi ulang si pribadi-pribadi yang sudah terlanjur lemah merekonstruksi ulang pendidikan supaya bisa menghasilkan calon-calon imam yang tidak saja unggul dalam hal spiritual, intelektual dan sebagainya, tetapi juga punya kebiasaan opus manuale yang bagus gitu, Bung Nando. Cuman kembali lagi, gereja harus bertobat ya. Saya selalu kembali ke kuncinya ke situ. Paham. Artinya gini, pendidikan yang sudah diwariskan di sini di seminari menengah dilanjutkan nggak di seminari tinggi? Dengan suatu kurikulum yang bisa teratur men-trigger calon imam itu untuk bisa mewariskan kemampuan baik secara teologis maupun praktis. Gitu. Seperti itu. Karena Bung Yopi saya peran itu kan dulu kan diambil sama bruder, suster dan sebagainya. Dan peran itu sebenarnya para bruder sebenarnya sudah mulai berkurang dan sebagainya. Kenapa tidak? Gitu. Iya, itu Bung Yopi yang kadang-kadang prihatin juga ketika di era media sosial sekarang ketika lihat saudara-saudara kita dari Flubamora tuh memposting apa yang terjadi. Lebih banyak posting pesta, hedon, suasana yang kemudian diikuti juga kadang-kadang ya oleh beberapa rekan pastor kita. Mereka terlibat dalam kemeriahan acara. Saya di satu sisi oke lah kita bergembira, bersukacita untuk hal-hal tertentu. Tapi kemudian itu berulang-ulang dilakukan. Hampir tidak ada postingan-postingan yang menunjukkan aktivitas mereka di kebun, aktivitas mereka memperbaiki taman, bunganya. Bagaimana Bung Yopi melihat fenomena-fenomena belakangan ini? Bung Nando. Jadi gini, kembali lagi Bung Nando. Budaya opus manuale itu selalu datang dari dua hal ya. Bagaimana kita menempatkan diri untuk bisa menjawab tantangan kontekstual itu secara real, tetapi juga di satu sisi kita harus menyadari siapa diri kita kan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi dan kita bahas bersama-sama ya. Seorang pemimpin, kemudian dimanapun dia berada, entah di gereja, di tengah masyarakat dan sebagainya, dia menampilkan eksemplarisnya kan, menampilkan contoh yang baik bagi semua orang kan. Dan itu penilaian-penilaian dasar, etika dasar, moral-moral dasar itu kan sebenarnya sudah ada di tengah masyarakat dan kita tidak bisa membohongi penilaian-penilaian itu, gitu loh. Penilaian itu. Saya singgung di buku ini ada yang disebut sebagai raja telanjang. Ya, kamu tulis dengan baik sekali tentang itu. Gitu. Artinya kita boleh bersikap seolah-olah tidak ada apa-apanya. Tetapi orang lain punya penilaian sendiri bahwa kamu ada apanya, gitu. Karena pada dasarnya penilaian-penilaian bergantung dari moral, etis, norma yang ada di masyarakat itu memberikan batasan dan patokan bagi masyarakat, bagi umat untuk menilai diri kita sendiri. Seharusnya ukuran-ukuran itu juga harus kita pakai untuk menilai diri kita sendiri. Tetapi kembali lagi kata kuncinya, kita mau bertobat nggak gitu. Jadi artinya
berpulang kepada diri sendiri ya, Bung Nando ya. Iya. Berpulang kepada diri sendiri. Sejauh mana kita bisa merefleksikan batas diri kita antara, oh saya ini seorang pemimpin, saya ini seorang umat, saya ini seorang Katolik dalam konteks yang berbeda-beda, dalam momentum yang berbeda-beda kan. Dan kita harus menunjukkan kekhasan dan nilai-nilai yang ada itu dengan baik gitu. Tanggung jawab proses. Kalau di bahasa pemerintahan kan good governance dan sebagainya. Dan itu harus dilakukan secara transparan, harus kredibel. Demikian pun di gereja. Good governance kita tuh ada di mana? Etika-etika kita ketika kita berada di tengah umat, masyarakat itu batasan-batasannya seperti apa? Dan penilaian-penilaian itu kan telanjang kan. Nah, kalau kita mau tetap absurd, tetap mau mempertahankan itu secara berlebihan, secara radikal, ya kita akan nilai sebagai raja telanjang. Kita merasa tidak ada apa-apanya, tapi orang bisa menilai dengan jelas bahwa standar kamu ternyata ada di situ. Tingkat moral kamu, etika kamu ternyata ada di situ. Dan itu dibicarakan secara terbuka di tengah umat. Gitu. Sayang saja kalau misalnya ada pemimpin atau ada dewan paroki dan sebagainya yang tidak menyadari itu, gitu. Jadi kembali kata kunci yang selalu Bung Yopi sampaikan, gereja harus bertobat itu benar-benar harus menjadi refleksi besar kita ya terus menerus dari hari ke hari di setiap aktivitas kita sebagai pastor, kita sebagai umat, kita sebagai mungkin di kantor atau di pekerjaan kita tetap harus merefleksikan, harus bertobat. Nah pertobatan ini yang kemudian harus diterjemahkan. Bung Yopi satu lagi, ada pandangan bahwa Katolik itu cenderung karena sangat menekankan komunitasme dan lain-lain, sehingga komunalisme, sehingga kemudian dalam upaya-upaya individunya, dia tidak bisa mencapai titik-titik tertinggi, pencapaian dirinya. Dia tidak bisa mencapai talenta terbesar yang harus dilakukan. Sehingga kemudian dalam berbagai contoh, saya lihat gereja, negara-negara yang unsur Katolik yang lebih kuat, itu cenderung dia tidak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Berbanding terbalik dengan negara-negara yang secara umatnya jumlah gereja protestannya lebih besar. Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain contohnya. Bagaimana Bung Yopi melihat itu? Apakah ada tradisi-tradisi gereja Katolika atau ajaran-ajaran gereja Katolika yang membuat kita yang nggak bisa maksimal dalam konteks pencapaian duniawi tadi, talenta-talenta tadi? Bung Yopi. Sebenarnya ini kan berangkat dari dua dikotomi ya, dua dikotomi yang memang sudah terlalu lama mengakar di gereja kan. Mungkin saya kasih contoh, saya ngangkat contoh film yang kemarin yang cukup banyak dibicarakan, Two Pope itu ya. Itu ada dua paradigma di sana. Ada antara Benedictus dan ada Franciscus di sana. Benedictus kan dikenal sangat tradisional, sangat konservatif. Sementara Franciscus saat ini ya dikenal sebagai reformis, dia progresif, dia ingin membawa gereja itu keluar kepada kehidupan yang lebih kontekstual, lebih real. Tapi dua-duanya ada benarnya. Dalam konteks dialog antara Benedictus dan Franciscus, Benedictus katakan seperti ini. Gereja itu perlu tidak hanya sekedar fondasi tetapi tembok. Tidak hanya sekedar fondasi tetapi tembok. Tidak hanya sekedar fondasi tetapi tembok. Rumah itu dibangun tidak hanya sekedar fondasi tetapi juga tembok. Cuman radikalisme dari pandangan seperti ini adalah gereja menutup diri. Membentengi diri. Itu Benedictus. Ada distingsi yang jelas antara yang profan dan yang ilahi. Gitu. Jadi itu melekat sudah turun-temurunnya Adi Kodrati yang diwariskan secara turun-temurun. Kita baca aja pandangan-pandangan para pujangga dan pujangga gereja dan sebagainya berkutat ke situ kan. Tetapi ada juga yang paradigma Franciscus ya. Dia ingin meruntuhkan tembok itu dan melepas gereja untuk keluar dan berkecimpung secara lebih real dan kontekstual di tengah umat. Itulah mengapa beliau salah satu alasannya kenapa gereja Katolik itu dengan tingkat ekonomi yang pertumbuhan yang nggak terlalu signifikan mayoritasnya, karena itu satu. Ada ketakutan. Ada ketakutan untuk
menceburkan diri secara tuntas dalam kehidupan real, gitu. Karena kita takut berdosa. Oke. Kita takut dikatakan, kita surga itu diiming-imingkan dengan sebuah tembok dogma yang begitu suci dan begitu ilahi, yang mau tidak mau ketika kita berjalan di dalam suatu dunia yang profan, yang duniawi dan sebagainya, kita lantas menjauh dari surga, gitu. Ya, ada teman saya mengatakan, emang kalau kita nggak kaya, kenapa emang? Kemudian, nggak ada masalah kan kalau kita nggak harus sama kayak negara-negara lain yang harus. Ada yang menyatakan, yang penting saya hidup sesuai dengan aturan gereja, aturan. Ada pandangan-pandangan yang kemudian mereka tidak terlalu berlebih-lebihan dalam memahami dunia yang cenderung sangat menekankan kapitalisme yang sudah menukik terlalu jauh ke dalam seni-seni kehidupan kita, Bung Yopi. Benar. Dalam konteks yang lebih sederhana aja mungkin kita bicara terlalu levelnya mungkin terlalu tinggi ya. Okay. Dalam konteks yang sederhana, saya kembali lagi kepada upahmu besar di surga itu. Kita bicara soal misalnya karyawan satu paroki ya. Iya. Gajinya tidak seberapa. Iya. Atau karyawan perpustakaan di sebuah seminari atau di gereja dan sebagainya, berapa sih gajinya? Di bawah UMR. Sangat. Gitu. Ini kita bicara soal real. Iya. Bahasanya adalah kamu mendapatkan upah seperti ini, tapi upahmu besar di surga karena kamu bekerja dalam pengorbanan, cinta kasih yang luar biasa. Tapi kita lupa bahwa cinta kasih itu, menurut pandangan saya, cinta kasih itu dilakukan setelah kita dilakukan ketika kita selesai berbuat adil dengan seseorang. Kemudian baru kita melakukan apa yang disebut upahmu besar di surga. Orang punya hak kan? Ya. Untuk menerima sesuatu yang menjadi haknya sesuai dengan ukuran dan patokan yang dinilai layak dan pantas. Itu adil. Berbuat adil. Betul. Berbuat adil. Tetapi ketika kita memberi lebih dari apa yang harus didapat dari orang, cinta. Kita melakukan cinta kasih. Sama seperti Kristus kan? Gitu. Jadi pandangan-pandangan seperti ini menurut saya membatasi kita sendiri, membatasi kita sendiri untuk bisa berbuat lebih, gitu. Dengan cara seperti itu, saya cukup memberi ini, saya sudah berbuat lebih gitu loh. Tapi sebenarnya seharusnya tidak seperti itu. Adil dulu, baru kita bisa melaksanakan cinta kasih. Seperti di kitab suci kan, Yesus kan kasih karyawan, ada beberapa pekerja kan, ada yang datang lebih dulu, ada yang datang terlambat, upahnya sama. Yeah. Ya seperti itu. Memang itu haknya dia. Yeah. Dia mengasihi lebih karena apa? Ya dia berbuat lebih. Jangan bersungut-sungut kok. Jangan bersungut-sungut. Ya rahmat itu datang karena memang cinta kasih itu selalu melakukan hal yang lebih, gitu. Tetapi dalam konteks batasan, ya kita harus berbuat adil. Menarik nih Bung Yopi. Teman-teman Fluba Mora, Bung Yopi ini menulis dulu ketika di Seminari Mataloko di Sekolah Tinggi Filsafat Lidalaro, sangat produktif, bukan soal menulis buku saja, beliau juga membuat cukup banyak drama. Salah satu drama yang cukup fenomenal itu drama Tumbal yang cukup sering dipentaskan di seminari-seminari dan sekolah-sekolah Katolik di Flores sana. Saat ini sedang menulis buku apa nih Bung Yopi yang sedang digarap? Setidaknya kita butuhlah dialektika untuk kemudian kita percakapkan di ruang publik. Ya, belum terpikirkan. Saya Bung Yopi. Karena jujur ketika membaca Gereja Harus Bertobat dan buku-buku kamu yang lain, termasuk Nabi Segala Zaman, itu mencerahkan dalam konteks ketika kita berpikir dan merenung, merefleksikan. Memang sejatinya seperti itu. Kita sebagai manusia beriman, sebagai orang Katolik, itu harus terus-menerus direfleksikan. Dan itu butuh buku-buku atau artikel atau apapun yang kemudian meneguhkan kita. Karena jujur, banyak orang berpandangan bahwa ketika datang ke gereja, banyak umat yang tidak mendapat apa-apa. Ketika mungkin ini juga kritik bagi para pastor kita yang kemudian mereka tidak menyiapkan khotbah dengan baik, sehingga kemudian mereka tidak bisa, umat kita nih, umat paroki kita tuh datang ke gereja dan kemudian sekedar rutinitas,
Padahal mereka sangat mengharapkan sebuah khotbah yang reflektif, yang kemudian menerjemahkan dengan baik Injil, Alkitab dan lain, sehingga kemudian dia pulang ke rumah dalam sepekan itu dia melakukan apa yang diinginkan oleh. Kenapa umat tidak diberikan kesempatan untuk berkhotbah ya? Itu. Kita usulkan ke Bapak Uskup? Harusnya. Atau itu bagian yang harus menjadi privilege-nya seorang pastor? Enggak. Kalau menurut saya sih tidak. Oke. Konteks zaman sudah berubah kan? Iya. Saya selalu bilang kitab suci itu sudah selesai dibaca. Gitu. Artinya apa? Wahyu Allah itu yang ditulis di dalam kitab suci, kalau menurut saya ya sudah selesai. Dan pemaknaan baru yang harus kita lakukan adalah membaca kitab suci itu dalam konteks yang real. Dan pengalaman iman yang sangat kaya itu ada di mana? Di tengah-tengah umat. Sudah saatnya umat bisa berbagi dalam konteks berkhotbah. Atau kalaupun tidak berkhotbah deh, dianggap terlalu ekstrim. Kalimat penutup deh, atau kata sambutan penutup deh. Kata sambutan. Ya, gini ya Bung Nando ya. Bung Nando memprovokasi saya ini. Gimana Bung Yopi? Saya kembali lagi ke To Pope itu ya. Ya, To Pope. To Pope. Itu sangat menarik kalau menurut saya. Dia di sana itu di salah satu bagian dia bercerita soal infabilitas Paus. Okay. Terutama dia menyoroti Paus Benediktus ya. Ketika ini kan dogma yang selalu kita bawa gereja Katolik, bahwa dogma itu selalu benar, bersumber dari kebenaran, termasuk bersumber dari legitimasi hierarki pemimpin tertinggi kita, paus dan sebagainya kan, dan itu ada infabilitasnya gitu loh. Jadi sesungguhnya sesuatu di sana itu sesungguhnya semuanya benar karena dibenarkan oleh Roh Kudus. Ada kerja revelasi antara kerja manusia dan kerja Roh Kudus dan menghasilkan suatu dogma yang diyakini oleh iman kita secara turun-temurun gitu loh. Tapi di film itu juga ditunjukkan Paus Benediktus itu bisa salah bermain piano gitu loh. Ditunjukkan dengan salah bermain piano ya? Iya. Artinya apa? Sebagai seorang manusia, Paus Benediktus bisa salah dalam membaca partitur untuk memainkan suatu aransemen lagu di pianonya. Apa yang mau Bung Yopi sampaikan dengan menyampaikan hal ini? Ya, satu, pembelajaran terkait dengan iman Katolik itu tidak hanya tumbuh atau berakar dari sisi top down, tetapi juga dari bawah. Dan gereja kita itu dari gereja perdana sampai sekarang justru hidup dari dinamika gereja perdana ya. Yeah. Yang bertarung, bertempur, kemudian diwariskan iman itu karena ditempa, ya kan? Seperti pedang yang tajam itu ditempa dalam api yang begitu membara kan? Iman gereja perdana itu memang ditempa seperti itu, mewarisi nilai-nilai seperti itu. Nah, yang hidup itu justru ada di umat ini gitu loh. Kalau kita salah untuk mempelajari atau membaca tanda-tanda zaman yang ada di kehidupan umat, gereja itu berhenti, gitu. Dalam konteks kalau misalnya katakan tadi ya, kenapa umat tidak diberi kesempatan untuk berkhotbah, padahal itu sangat kaya. Buatlah satu standar aja lah, gitu. Umat yang seperti apa, yang punya kategori seperti apa, standar seperti apa yang bisa bicara di sana. Dia punya nilai-nilai seperti apa yang bisa dibagikan. Simple kok, saudara. Sama seperti kita sama saling memperkaya gitu loh. Sama seperti halnya standar untuk menjadi misdinar misalnya atau lektor. Ya. Tinggal tambahin satu lagi. Bung Nando sudah sangat. Saya belum sudah bisa. Sangat bisa. Saya beraninya di podcast saya. Nggak berani saya di gereja saya. Ini podcast sebuah khotbah ini. Ini altarnya Bung Nando ini. Tapi lihat orang lain. Nggak berani langsung. Bung Yopi, menarik nih perbincangan kita. Jadi jujur saya ketika dulu tahun 2011-2012 saya membaca awal pertama kali buku ini, menarik sih Bung Yopi. Awal-awalnya mungkin banyak orang salah pemahaman bahwa
Apa sih Bung Yopi, dia punya kategori apa kapasitas apa sih sampai mengatakan harus menulis gereja harus bertobat. Tapi setelah membaca dengan clear dan apalagi mendengarkan penjelasan Bung Yopi, memang kita harus bertobat. Saya sebagai umat gereja, rekan-rekan yang pastor atau Bapak Uskup atau para kardinal, Bapak Paus, Bapak Suci kita pun harus bertobat dalam konteks besar tadi disampaikan Bung Yopi. Ya, to Pope itu kan diakhiri dengan adegan mereka saling memberikan pengakuan kan. Yeah. Itu artinya mereka mengakui bahwa sebagai manusia juga mereka rapuh. Jadi perlu pertobatan. Ya, semua orang pasti menuju ke sana gitu. Yeah. Termasuk kita dan sebagainya. Tidak ada kebenaran mutlak yang bisa kita pertahankan dari sisi kemanusiaan kita kan. Yeah. Selalu kita jatuh dalam percobaan kan. Karena itu ya hemat saya sih ya, apapun itu, institusi, pemimpin, orang biasa, kita ini, gitu dan sebagainya ya, selalu butuh untuk bertobat. Karena ketika dan kita melihat kebaruan kan, visi baru. Visi baru itu kan selalu datang dari bagaimana kita bisa melihat ke belakang. Betul. Kemudian menatap ke depan yang harus kita lakukan dari perbaikan yang sudah kita lihat di belakang kan, gitu. Selalu ada spion dalam sebuah spektrum kaca besar supaya mobil itu bisa maju. Kan? Closing statement, Bung Yopi, sebelum kita akhiri. Dalam memahami gereja harus bertobat, memahami iman Katolik, memahami kita bergereja di Flobamora, di Flores khususnya, apa yang harus kita lakukan lagi selain untuk memaknai lebih lengkap gereja harus bertobat? Closing statement ya, Bung Closing statement. Saya sih pikir simple aja sih, Bung Nando. Setiap orang itu sebenarnya bergerak kepada sesuatu yang baru ya. Tergantung dari dia mau bergerak dari situasi saat ini menuju kepada kebaruan atau enggak gitu. Kalau berkaca kepada iman kita, Yesus itu sudah memberikan contoh dengan inkarnasinya. Dia bergerak dari sesuatu yang sangat mulia kepada sesuatu yang sangat hina-dina. Tetapi justru karena kehinadinaannya dia menyelamatkan seluruh dunia kan. Dia memaknai itu sebagai sesuatu yang baru gitu. Golgota itu dalam persepsi masyarakat Yahudi adalah penghakiman, tetapi dalam persepsi kita adalah kemenangan. Kebangkitan itu selalu harus kita maknai dari kubur kosong menuju kepada Emmaus. Karena itu di tengah-tengahnya kita butuh pertobatan, Bung Nando. Butuh refleksi yang mendalam untuk bisa menilai sampai di mana diri kita, batas-batasnya seperti apa, dan kita mau bergerak maju. Kalau tidak ya kita tetap akan stuck di satu tempat dan hanya menjadi seperti janda miskin gitu, kesepian, ditinggal, dan gereja menjadi sepi gitu. Thank you Bung Yopi. Baik rekan-rekan sekalian, demikian perbincangan kami yang sangat santai, cozy, karena Bung Yopi adalah teman kelas kami. Kami sama-sama angkatan lulus dari Seminari Mataloko di tahun 98. Beliau melanjutkan ke Projo, saya melanjutkan ke SPD, tapi kami dua sama-sama gagal untuk menuju ke puncak tertinggi pencapaian sebagai imam, tapi kami beraktivitas di tempat yang lain, kemudian berkontribusi dengan apa yang kami bisa lakukan untuk gereja, bangsa, dan negara. Demikian, salam hangat dari kawasan Monas, Jakarta untuk Flobamora tercinta. Terima kasih.